Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bagian ke-10 ya, kuliah mekanika kuantum di dalam ruang Hilbert ya. Kalau di bagian yang lalu kita sudah membahas himpunan ya, ortogonal dan himpunan ortonormal serta teorema Pythagoras ya, dan beberapa sifat yang lain. Maka hari ini kita coba lanjutkan membahas masih terkait dengan himpunan ortonormal gitu ya. Good. Saya mulai saja ya. Jadi yang pertama kita misalkan ya seperti yang lalu ya, H ya. Ini merupakan suatu ya ruang Hilbert itu ya, Hilbert. Oke. Nah, kemudian kita coba sepakati bahwa ini ya, saya transfer ya, dan gitu ya, S ya semacam itu, H itu suatu himpunan yang beranggotakan ya semua tanpa kecuali ya, semua himpunan ortonormal ya, di dalam ya ruang H itu tadi, ruang Hilbert ini tadi ya, H, ini tadi ya. Oke ya, jadi kita sepakati dalam hal ini bahwa SH itu himpunan yang beranggotakan semua himpunan ortonormal di dalam ruang Hilbert H itu. Nah, maka kemudian kita bisa mengkonstruksi suatu relasi ya di dalam SH itu ya, definisikan ya, atau didefinisikan atau hendak didefinisikan ya, relasi ini ya, kita baca kurang dari atau sama dengan ya, di himpunan ini tadi ya, di himpunan SH itu ya, SH. Oke ya, sebagai berikut ya, nah begini ya, jadi untuk misalnya S1 ya, S2 gitu ya, anggota atau S, S aksen juga boleh ya, anggota SH itu ya, artinya bahwa S dan S aksen itu adalah himpunan yang ortonormal gitu ya, di H gitu. Ya, S ya dikatakan kurang dari atau sama dengan S aksen ya, apabila S itu subset di S aksen ya, atau S itu ada di dalam S aksen gitu ya. Jadi ini sepertinya biar mirip S gitu ya. Oke, gitu definisinya ya. Jadi S dikatakan kurang dari atau sama dengan S aksen itu apabila S ada di dalam S aksen gitu. Oke, nah bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa relasi ini merupakan relasi pengurutan ya, atau ordering ya, pengurutan ya, atau ordering ya, ordering. Sorry, ini kurang lengkap ya.
Ini pengurutan sebagian ya, pengurutan sebagian ya, atau parsial ya, ordering ya, di tadi himpunan SH tadi gitu ya. Ya, mudah sekali ya. Jadi tentu saja S itu kurang dari atau sama dengan S gitu ya. Kemudian apa namanya, jika S kurang dari atau sama dengan S, dan aksen ya katakanlah, dan S aksen apa namanya kurang dari atau sama dengan S, maka S sama dengan S aksen gitu ya. Kemudian jika S kurang dari S aksen dan S aksen itu kurang dari atau sama dengan S double aksen, maka S itu kurang dari atau sama dengan S double aksen. Jadi refleksif, antisimetris, dan yang satu lagi transitif gitu ya, sehingga apa namanya, relasi ini merupakan relasi pengurutan sebagian gitu, sehingga kemudian himpunan ini ya, atau pasangan ini ya, pasangan SH ya disertai dengan relasi tadi merupakan himpunan ya, himpunan ya terurut ya, himpunan terurut sebagian ya, partially ordered set gitu ya, himpunan terurut ya, sebagian. Oke, gitu ya. Nah, di dalam hal ini kemudian kita bisa mendefinisikan apa namanya, anggota maksimal gitu ya, anggota maksimal. Oke, jadi suatu saya tulis SM gitu ya, SM ya, subset di anggota SH ya disebut ya suatu ya anggota ya maksimal ya di ini tadi ya, SH itu saya katakan suatu karena tidak hanya satu ya, kemungkinan tidak hanya satu ya, maka saya itu sebagai suatu. Jadi disebut suatu himpunan, suatu anggota maksimal di SH itu apabila ini ya, apabila, nah ini ya, jika ya, apabila saya tulis di bawah saja biar lebih nanti ya, jika ya S ya anggota apa namanya, jika S jika S ya M ya, jika SM itu kurang dari atau sama dengan S ya, maka S itu sama dengan SM gitu ya, ini ya. Jadi ini definisi apa namanya, anggota maksimal. Jadi ini sama dengan SM gitu ya. Jika SM kurang dari S, tentu saja S di sini adalah anggota SH gitu ya, maka S itu sama dengan SM. Nah, kalau kita mengingat apa namanya, definisi tadi ya, definisi apa pengurutan itu ya, relasi pengurutan itu, maka ini terjemahannya ya, sini sama saja mengatakan begini ya, jika ya SM itu subset di S, ada di dalam S gitu ya, maka apa namanya, ini kurang ke atas ya, jadi ini saya ganti S sama dengan SM gitu ya, maka ya sama, jadi S itu sama dengan SM. Oke ya, jika SM itu subset atau di dalam S, maka S itu sama dengan SM gitu ya. Artinya bahwa apa namanya, tidak ada S yang apa namanya memuat SM kecuali SM itu sendiri begitu ya. Ketika kita ketemukan ada S yang memuat SM,
maka ternyata S itu sama dengan SM. Artinya memang tidak ada S yang memuat SM selain SM itu. Ya, artinya bahwa SM itu tidak dimuat di dalam himpunan ortonormal yang lain gitu. Ya, jadi sama saja mengatakan ya bahwa SM tidak dimuat di dalam ya himpunan ya ortonormal yang lain. Oke, gitu. Nah itu, jadi konsep himpunan anggota maksimal ya. Nah itu kemudian akan kita sebut sebagai jadi di sini ya. Jadi nanti SM ya itu kita sebut atau disebut ya tentu disebut himpunan anggota maksimal di SH. Tapi kita akan sebut ada nama tersendiri yang kita coba sematkan di situ bahwa SM disebut himpunan atau suatu himpunan ortonormal ya, ortonormal yang maksimal. Ini suatu himpunan ortonormal di dalam ruang Hilbert H itu yang tidak dimuat oleh himpunan ortonormal yang lain gitu. Good. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa ada anggota maksimal di sini. Ya, artinya ada di dalam satu ruang Hilbert ya, kita akan mendapatkan adanya himpunan ortonormal yang maksimal, suatu himpunan ortonormal yang maksimal gitu. Oke. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan prosedur yang biasa itu ya. Jadi kita konstruksi ya, misalnya ya, jadi misalkan kita punyai rantai atau chain ya. Jadi misalnya S1 kurang dari S2 kurang dari S3 kurang dari dan seterusnya. Ini misalkan suatu rantai ya atau chain ya, rantai di SH gitu. Oke. Nah, rantai ini memiliki batas atas gitu ya. Saya tulis di sini, rantai tersebut ya memiliki batas atau terbatas ya, terbatas di atas ya, terbatas di atas gitu ya. Ya harus ditunjukkan bahwa ada suatu himpunan ortonormal ya anggota SH yang ini selalu kurang dari himpunan itu gitu ya. Oke, saya ambil sembarang ya tadi, ini saya ambil sembarang rantai gitu ya. Oke, bahwa kita tunjukkan bahwa setiap rantai di SH ya, ini tadi kurang dari atau sama dengan itu memiliki atau terbatas di atas gitu. Oke, ini saya balik ya. Ya, rantai tersebut ya terbatas di atas. Oh, langsung aja ya di sini ya, langsung aja saya tulis oleh gitu ya, oleh ini. Jadi oleh, jadi terbatas di atas oleh ini. Oleh ini ya, jadi gabungan antara semua anggota rantai itu, suku-suku di rantai itu ya. Jadi I, saya tulis ini SI gitu ya, sehingga tentu saja SC ya itu kurang dari atau sama dengan itu ya. Jadi ini berlaku untuk setiap G gitu ya, indeks lagi ya, itu saja indeks set itu saja I gitu misalnya ya.
Oke, jadi rantai ini, sembarang rantai di himpunan terurut sebagian itu memiliki batas di atas atau terbatas di atas oleh gabungannya gitu. Jadi digabungkan semua itu. Nah, lalu dengan menggunakan lemma Chorn ya, dengan lemma ya Chorn ya, maka ya tadi karena setiap rantai itu memiliki terbatas di atas, maka ya dengan menggunakan lemma Chorn ya dapat disimpulkan bahwa ini S ya, H, kurang dari atau sama dengan itu memiliki anggota maksimal. Ya, ini keberadaan anggota maksimal di SH itu. Ya. Nah, dengan demikian maka orang bisa simpulkan bahwa setiap ruang Hilbert ya, di dalam setiap ruang Hilbert akan ditemukan suatu himpunan ortonormal yang maksimal gitu. Nah, ini caranya ya, cara membuktikan keberadaan lemma Chorn semacam itu. Himpunan ortonormal yang maksimal. Nah, tentu karena ini pengurutannya sebagian parsial ya, maka tentu saja dimungkinkan untuk ada lebih dari satu anggota maksimal. Ada lebih dari satu himpunan ortonormal yang maksimal ya di dalam ruang Hilbert H itu tadi. Oke, saya lanjutkan dengan suatu teorema ya, membahas suatu teorema. Ya, ini teorema penting, teorema. Ya, ini teorema 1 di dalam bagian ini ya. Oke, misalkan lagi-lagi H, ini suatu ya ruang Hilbert. Ya, sepertinya ruang Hilbert. Oke. Dan ya B itu ya tersusun atas misalnya V1, V2 ya, V3 dan seterusnya. Bisa finite, bisa infinite gitu ya, bisa finite, bisa infinite. Jadi makanya saya tulis misalnya infinite ya, atau n gitu. Saya tulis pakai atau n kecil gitu. Ya, nanti tergantung pada dimensi dari ruang vektor H itu ya. Oke, itu. Ya. Suatu himpunan ya ortonormal yang maksimal. Ya, himpunan ortonormal yang maksimal. Nah, pernyataannya begini. Maka setiap V anggota H gitu ya. Yang pertama dapat bahwa setiap V anggota H itu dapat ya ditulis sebagai deret Fourier gitu ya. Saya lanjutkan di sana ya. Ya, dapat dituliskan sebagai deret Fourier. Ya. Ya, ini jadi V itu sama dengan sigma ya I dari 1 sampai dengan infinite ya, atau n tadi ya, produk skalar antara VI anggota B ya, dengan psi gitu. Oh, ini saya pakai psi aja ya. Saya pakai psi aja biar berbeda ya. Setiap psi anggota H bisa, yang pertama dapat dituliskan sebagai deret Fourier ini.
Jadi ini psi ya. Oke, lalu dikalikan VI. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua B gitu ya. Dapat atau memenuhi identitas Parseval. Ya, ini bahwa norm dari psi ya dikuadratkan itu sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan infinite atau n gitu, nilai mutlak ini ya VI ya psi dikuadratkan gitu ya. Gitu ya. Jadi kenapa ini disebut Dirichlet Fourier ya? Kita akan jelaskan nanti ya. Jadi bahwa ini adalah Dirichlet Fourier umum gitu ya. Mungkin yang Anda kenal secara jauh ini ada Dirichlet Fourier dengan menggunakan fungsi sinus, kosinus ya, atau eksponensial untuk yang kompleks gitu ya. Nah, ini Dirichlet Fourier yang umum gitu. Nanti kita bisa lihat bahwa Dirichlet Fourier ini bisa menggunakan misalnya polinom Legendre, polinom Laguerre dan sebagainya ya. Ini kita lihat. Good. Nah, itu ya teorema pertama gitu. Good. Nah, ini buktinya di sini ya. Saya akan buktikan ya, buktinya di sini. Oke, begini buktinya ya. Yang pertama begini ya. Jadi Anda lihat bahwa psi itu sama dengan psi ya. Jadi psi itu sama dengan psi itu. Ya jelas ya, tidak terbantahkan. Nah, tapi ini bisa saya tuliskan seperti yang pernah kita lakukan untuk membuktikan teorema Pythagoras ya, bahwa ini bisa ditulis sebagai psi ya, saya kurangi dengan sigma ya, sigma kita tadi pakai I ya, I dari 1 sampai dengan infinite atau n gitu. Lalu dikalikan yang dijumlahkan adalah ini VI, hasil kali skalar antara VI dengan psi ya. Lalu dikalikan dengan VI. Lalu ini saya tambahkan dengan, saya jumlahkan dengan ini sama ya. Jadi tentu saja harus sama ya, karena biar sama dengan psi lagi gitu ya. Oke, ini sigma ya, I dari 1 sampai dengan infinite ya, atau n ya, lalu produk skalar antara VI ya, dengan psi dikalikan dengan VI ya, tentu ini sama ya, karena ini sama dikurangi dan saling menghapus gitu. Oke, nah kemudian bagian ini seperti yang kemarin kita lakukan di dalam pembuktian teorema Pythagoras, ini saya sebut sebagai vektor zeta gitu. Nah, perlu catat di sini bahwa zeta ya tentu saja bukan merupakan kombinasi linier dari anggota-anggota B tadi ya. Jadi ini bukan merupakan kombinasi linier dari anggota-anggota B. Jadi sigma I dari 1 sampai dengan infinite atau n alpha I VI gitu. Oke. Jadi zeta ini bukan merupakan kombinasi linier dari ini. Artinya bahwa ya, jadi artinya bahwa zeta itu bukan anggota dari band ya, band B gitu. Band B adalah himpunan yang beranggotakan semua kombinasi linier atas anggota-anggota B gitu. Ya, itu. Jadi ini yang penting. Nah, juga harus disyarat bahwa zeta, kalau ini kemudian kita sebut eta gitu, vektor itu, maka zeta itu tegak lurus terhadap eta gitu. Ya, zeta tegak lurus terhadap eta. Oke, atau dengan kata lain ini produk skalar antara zeta dengan eta itu sama dengan 0 gitu. Nah, satu hal lagi yang penting ya, bahwa ini bahwa eta itu adalah anggota band B gitu. Ya, anggota band B. Ini band, tulisannya band ini biasa ya, B-nya biasa. Band, nah ini baru ini ada ini ya. Ya. Oke, jadi dua catatan itu. Zeta bukan anggota band B. Ya, zeta tegak lurus atau ortogonal terhadap eta, dan eta anggota band B.
Nah, oleh karena itu dari sini bisa diambil kesimpulan ya bahwa eta ini mestinya ya tegak lurus, zeta itu tegak lurus terhadap semua VI begitu. Ya, oke, kita lanjutkan ya, kita hapus dulu. Ya, jadi sebenarnya gini bahwa zeta ya saya tulis gini ya, zeta itu tegak lurus terhadap B itu, terhadap B. Jadi terhadap semua anggota B gitu. Oke, nah akibatnya apa? Ya, akibatnya kita bisa akibatnya bahwa B itu lalu saya gabung dengan ini zeta. Tapi zeta itu saya normalisasi dulu, saya bagi dengan, katakanlah mudahnya dengan zeta begitu. Ya, ini juga vektor normal gitu ya. Ini merupakan himpunan ortonormal ya, merupakan himpunan ortonormal yang muat B gitu ya, yang muat B gitu, jelas ya, karena ini tegak lurus terhadap anggota-anggota B, maka kalau ini digabungkan jadi satu, maka kita dapatkan bahwa ini suatu himpunan ortonormal ya, padahal ya B tadi adalah himpunan ortonormal yang maksimal gitu, sesuai dengan apa yang asumsi di dalam teorema tadi. Jadi ini akibatnya ini kontradiksi, suatu kontradiksi kecuali zeta itu, kecuali jika zeta itu sama dengan theta gitu ya, kecuali zeta itu sama dengan theta. Oke, nah kalau zeta itu sama dengan theta, kita dapatkan ya zeta sama dengan theta berakibat bahwa bahwa psi dikurangi dengan sigma i dari 1 sampai dengan infinite atau n ya, vi psi dikalikan dengan vi itu sama dengan 0 gitu, sama dengan 0 gitu. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan I tadi bahwa psi itu sama dengan sigma i dari 1 sampai dengan infinite atau n ya, produk sel antara VI dan psi dengan dikalikan dengan VI. Oke, ya, terbukti ini, terbukti. Ya, jadi itu. Nah, yang B, ungkapan yang B tidak sulit ya, ungkapan yang B ya. Dari teorema Pythagoras ya, kita ingat ya, teorema Pythagoras bunyinya seperti ini, psi dikuadratkan ya, kemudian itu akan sama dengan norm ya, norm dari psi dikurangi dengan sigma i dari 1 sampai dengan infinite gitu ya, vi psi dikalikan vi ya, dikuadratkan ya, jadi semua dikuadratkan ditambah dengan sigma i dari 1 sampai dengan infinite atau n ya, infinite atau n ya, modulus dari ini vi dikalikan psi dikuadratkan. Nah, dari sifat tadi bahwa zeta itu sama dengan 0 kalau B itu maksimal gitu ya, himpunan ortonormal maksimal ya, maka ini sama dengan 0. Jadi sekian ini ya, zeta itu sama dengan 0 ya, karena B tadi maksimal. Ya, kalau ini sama dengan 0, kita dapatkan apa yang kita cari ya, bahwa psi kuadrat itu sama dengan sigma i dari 1 sampai dengan infinite atau n vi psi
kuadrat. Ya, ini adalah apa namanya identitas Parseval gitu. Oke, saya rasa cukup jelas ya teorema tadi ya. Jadi bahwa sekarang kalau kita punya himpunan yang ortonormal yang maksimal di dalam suatu ruang Hilbert, maka setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai apa namanya kombinasi linear atas anggota-anggota B yang kemudian tadi kita sebut sebagai deret Fourier tadi gitu ya. Oke, jadi kemudian orang mengatakan juga bahwa B itu adalah basis gitu. Karena ortonormal maka kita sebut sebagai basis ortonormal gitu. Keberadaan apa himpunan ortonormal yang maksimal di dalam suatu ruang Hilbert tadi sama saja apa namanya membuktikan keberadaan apa namanya basis ortonormal di dalam suatu ruang Hilbert. Artinya bahwa di setiap ruang Hilbert itu ada basis ortonormal gitu. Good, itu ya, itu yang penting. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, sambil apa namanya memberi alasan ya bagi apa namanya yang masih bingungan kenapa disebut sebagai deret Fourier. Jadi kenapa ini disebut sebagai deret Fourier itu bisa kita apa namanya argumentasikan di sini. Oke, ini saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Ya, di sini. Contoh ya, contoh. Misalkan ya, misalkan F ya itu suatu apa namanya fungsi, satu fungsi real, bernilai real ya, suatu fungsi bernilai real ya yang kontinu ya, kontinu sepotong-sepotong ya, sepotong ya, sepotong-sepotong pada interval ya, pada interval ini dari apa minus L sampai dengan L gitu. Oke. Ya. Orang boleh juga mengatakan bahwa kalau ini F itu memiliki apa namanya jangkauan ya, dari 0 sampai dari minus infinite sampai infinite, maka katakanlah apa namanya bahwa fungsi F itu periodik gitu ya, periodik pada interval itu gitu. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di misalnya mungkin kalkulus ataupun kalkulus lanjut ya, ataupun matematika untuk fisika misalnya, atau matematika untuk engineering gitu ya, teknik ya, maka fungsi itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier gitu ya. Jadi F itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier ya, A0 per 2 ya ditambah dengan sigma n ya dari 1 sampai infinite, ini biasa disebut AN gitu ya, kosinus ya n pi x ya dibagi dengan L gitu ya. Oke, ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite bn ya, ini sinus ya, sinus n px per L gitu. Ya, dalam hal ini apa namanya saya tulis di sini aja ya. Dalam hal ini apa A0 ya, A0 itu dihitung dengan cara ini ya, seper L dikalikan integral minus L sampai dengan L ya. Oke, jadi integral dari minus L sampai dengan L, dan yang diintegralkan adalah fx ya, dx gitu. Oke, kemudian saya tulis di sini ya, AN itu adalah ini seper L ya, integral minus L sampai dengan L fx lalu dikalikan dengan kosinus n px per dx, per L dikalikan dengan dx itu. Sementara bn itu adalah seper L ya, integral minus L sampai dengan L, ini fx ya, sinus n px per L dx itu bn ya. Oke, saya rasa ini jelas ya, sudah diketahui semua
ya. Jadi A0 sama dengan ini, AN itu, BN semacam itu. Nah, kemudian good, karena ini baris variabel dummy, ya, boneka gitu. Ini saya kasih aksen gitu. Saya kasih aksen ya, biar lebih enak nanti ya. Ini aksen, ini juga aksen. Ini aksen, ini aksen. Oke. Nah, kemudian ini saya substitusikan ke sini ya. Jadi ini semua ini akan saya substitusikan ke situ ya. Tapi kita butuh tempat ya. Saya tuliskan di sini. Sebaliknya ini ya. Ya. Oke, jadi fx itu bisa dituliskan ya ke bawah ya. Fx, oleh karena itu bisa saya tuliskan sebagai ini. Ya, jadi A0 ini setengah ya, dikalikan saya tulis kurung di sini. Ya, 1/L dikalikan integral minus L sampai dengan L gitu. Ya, di sini ada fx aksen dx aksen gitu. Ya. Oke, itu yang suku yang pertama ya. Lalu ditambah dengan sigma ya, n dari 1 sampai dengan infinite an. Saya masukkan yang sana ya, dalam kurung integral 1/L ya, dikalikan integral minus L sampai dengan L f x aksen dikalikan dengan kosinus n pi x aksen per L dx aksen dalam kurung gitu ya. Dalam kurung apa yang dalam kurung itu? Yang dalam kurung itu ini tadi ya. Jadi setelah kurung itu ini tadi ya, kosinus ya. Jadi ini kosinus ya n px per L gitu ya. Kemudian terakhir di sini ya, ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, ini 1/L integral minus L sampai dengan L f x aksen dikalikan dengan sinus n pi x aksen per L dx aksen ya, tutup kurung. Nah, di sini muncul sinus ya, n px per L gitu. Oke, begitu ya. Good. Nah, ini bisa saya tulis berikutnya bisa saya tulis seperti ini ya. Jadi setengah L itu bisa saya masukkan jadi dalam kurung ya, 1/2L gitu ya. Lalu atau saya sekalian ke dalam. Jadi integral minus L sampai dengan L, lalu 1/2L dikalikan dengan f x aksen gitu ya, dx aksen. Nah, di sini saya kalikan dengan tentu saja dengan 2/2L gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya ya, ini saya tulis di sini ya. Jadi ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite, yang ini ya, itu dalam kurung ya, integral minus L ya, ini saya tulis 1/L gitu. Lalu saya kalikan dengan kosinus ya, n pi x aksen per L gitu. Ini saya kalikan dengan f x aksen gitu ya, dx aksen. Oke. Nah, tentu saja di sini saya kalikan dengan sinus ya, ini tadi kosinus ya. Kosinus 1/L ya, biar sama dengan ini tadi ya. Lalu dikalikan dengan kosinus n pi x per L gitu. Oke, kita butuh tempat ya. Kita butuh tempat. Saya tambahkan di sana ya. Saya tambahkan di sana. Ditambah dengan sigma ya, n dari 1 sampai dengan infinite ya, dalam kurung integral minus L sampai dengan L 1/L, lalu sinus ya, n pi x per L, ini x aksen ya, jadi ini x aksen. Saya kalikan dengan f
X aksen dx aksen dalam kurung, ya, itu lalu dikalikan dengan sinus seper akar L, ya, akar L gitu, dikalikan dengan sinus n bx per L gitu. Ya, kita dapatkan ungkapan itu. Nah, sekarang bagian ini akan saya tulis sebagai U0 X begitu, ya. Maka bagian ini tentu saja adalah U0 X aksen tentu saja, ya. Kemudian bagian ini saya tulis sebagai UN X aksen, ya. Oke. Nah, kemudian bagian ini saya tulis sebagai UN X gitu. Ya. Kemudian bagian ini saya tulis sebagai VN X aksen. Nah, bagian ini saya tulis tentu sebagai VNX gitu. Oke, nah sekarang kita lihat, ya, kita melihat dulu kita mungkin sudah pernah bicara tentang ini C0 kuadrat, ya. Kalau dulu antara interval A, B ya salah, ya. Maka sekarang akan saya ambil kasus khusus, ya, ini minus L, L gitu. Nah, di situ ada produk skalar, ya, ada produk skalar. Jadi kalau ada F dan ada C dan V, ya, keduanya anggota ruang ini, ruang pra-Hilbert ini, maka produk skalar antara C dan V itu mestinya adalah integral minus L sampai dengan L Cx Vx dx gitu. Ya, ini hasil kali skalarnya gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah hasil kali skalar antara U0 dengan F. Ini adalah hasil kali skalar antara UN dengan F. Ini hasil kali skalar antara Vn dengan F gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa menuliskan deret Fourier tadi, ya, sebagai berikut, ya. Ini saya atau saya hapus sekalian, ya. Ya, saya hapus dulu. Ya, jadi dengan demikian maka fx itu bisa saya tulis seperti ini, ya. Jadi sama dengan, ya, mulai dari sini tadi, ya, mulai dari sini, ya. Jadi produk skalar antara U0. Jadi produk skalar di sini, ya. Produk skalar di ruang pra-Hilbert itu, ya. Jadi U0, ya, dengan F, ya. Oke. Nah, kemudian ya, ini dikalikan dengan U0X gitu tadi, ya. Lalu ditambah dengan sigma n dari 1 sampai dengan infinite ini tadi, ya. Jadi produk skalar antara UN dengan F itu, UN dengan F, ya. Oke, dikalikan dengan apa? UN X gitu, ya. Kemudian ditambah dengan sigma, ya, n dari 1 sampai dengan infinite, ya, produk skalar antara di atas itu, ya, Vn dengan F. Oke, lalu dikalikan dengan Vnx gitu, ya. Oke, nah itu deret Fourier yang tadi, ya, bagi F, ya, X itu, ya. Jadi kita lihat, ya, jadi ini mirip dengan apa yang kita tuliskan tadi, ya. Jadi di sini kita mendapatkan dalam kasus ini B misalnya bisa kita pilih ini tadi, ya. Jadi mulai U0, kemudian U1, ya, lalu V1, lalu U2 gitu, ya. Kemudian V2, oke, U3, kemudian V3 gitu, dan seterusnya gitu, ya. Jadi sampai infinite. Nah, bisa ditunjukkan di sini, ya, silahkan.
bahwa ini merupakan himpunan yang ortonormal gitu. Ya, ini merupakan himpunan yang ortonormal ya. Jadi dalam hal ini mungkin Anda bisa tunjukkan sendiri ya. Jadi nanti ambil produk skalar antara UN dengan U0 misalnya, itu sama dengan 0 ya. UN dengan UN aksen misalnya, ini sama dengan delta N aksen. Lalu produk skalar antara VN dengan V ya, VN dengan VN aksen itu sama dengan delta N aksen ya. Produk skalar antara VN dengan UN ya, itu akan sama dengan N aksen ya, itu akan sama dengan 0 ya. Jadi inilah himpunan yang ortonormal gitu. Nah, kemudian tentu saja kita ingat bahwa ruang ini tidak lengkap ya, tapi kemudian bisa dilengkapi sehingga kita dapatkan ya dari C kuadrat ya, C0 kuadrat minus L, L gitu ya. Ya, mungkin kalau lebih lengkapnya nih koma R gitu, karena nilainya real ya. Ini kemudian bisa sempurnakan. Penyempurnaannya tidak lain adalah ini hasil penyempurnaan dari itu, atau pelengkapan completion bagi ruang pra-Hilbert itu adalah ruang L kuadrat ya. Ini pada interval ini tadi ya, minus L, L gitu ya, R, bukan koma R ya, nilainya di R ya, atau mungkin ya ini tulis R di sini karena nilainya R misalnya gitu ya. Lalu di sini tentu saja lambda, dengan lambda adalah ukuran lebeh ya di interval itu. Nah, silahkan ya, nanti bisa dibuktikan bahwa ini itu. Jadi selanjutnya juga bisa dibuktikan ya dengan menggunakan mengingat C0 ini merupakan denset atau rapatan di L kuadrat itu ya. Maka kemudian bisa dipahami apabila B dalam ini tadi ini merupakan basis ya, basis ortonormal di di sini ya, di L kuadrat ya, ini di sini gitu ya. Oke, itu ya contoh satu. Nah, contoh berikutnya ya, contoh berikutnya itu sederhana sekali ya. Mungkin Anda sudah kenal sejak di semester 1 ya misalnya, atau mungkin sejak SMA ya sudah kenal ini ya. Kita sepakati bahwa R pangkat 3 ya itu himpunan ya, yang beranggotakan semua vektor posisi dalam ruang 3 dimensi. Ya, itu ya. Oke. Jadi Nah, di dalam ruang 3 dimensi ini ya, kita memiliki produk skalar. Jadi kalau kita punya R, R aksen, anggota R pangkat 3 begitu, maka di sini ada produk skalar ya, yang kalau dengan teori yang ada ini kita tulis dengan ini, maka sepertinya ini adalah, Anda tahu semua ini dot ya, dot produk ya, seperti yang sudah ya. Jadi bahwa R dot R itu dipahami sebagai aksen ya, dipahami sebagai panjang R dikalikan dengan panjang R aksen dikalikan dengan kosinus yang dibentuk sudut theta katakanlah ya. Dengan sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh atau ini alfa aja ya, alfa. Sudut alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh R dan R aksen gitu. Ya, saya kira Anda kenal semua itu ya. Oke, nah di dalam R pangkat 3 itu ada ini suatu himpunan, saya tulis B, himpunan I
J dan K gitu ya, I, J dan K ini. Apa itu I? I adalah vektor satuan yang menunjuk vektor titik ya, titik di dalam ruang dengan koordinat 1,0,0 ya. Saya tulis di sini aja ya. Saya tulis di sini. Ya. Jadi I itu adalah vektor posisi bagi titik 1,0,0 ya, dalam ruang ya. Kemudian J itu adalah vektor posisi bagi titik 0,1,0 ya. K itu adalah titik vektor posisi bagi titik 0,0,1 gitu. Oke, nah sudah dikenal bahwa I dot J sama dengan J dot K gitu ya, sama dengan I dot K ya, ini sama dengan 0 masing-masing. I ya panjangnya ini sama dengan J, panjang J sama dengan panjang K gitu ya, sama dengan 1 gitu ya. Jadi himpunan ini adalah himpunan ortonormal gitu. Good. Nah, Anda kenal ya. Jadi kalau di dalam hal ini ya akan kalau dan ini maksimal gitu ya. Jadi tidak mungkin menambahkan satu vektor lagi ke dalam B ya, sehingga masih diperoleh himpunan ortonormal yang baru yang lebih besar daripada B. Nggak mungkin. Artinya bahwa ini adalah himpunan ortonormal yang maksimal ya di R pangkat 3 itu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian tentu kita bisa menuliskan sembarang vektor R di dalam ya untuk setiap R anggota R pangkat 3 itu. Lalu R itu bisa dituliskan sebagai ini deret Fourier tadi ya. Jadi produk skalar antara vektor I dengan vektor R itu ya dikalikan dengan vektor I ditambah dengan J ya dikalikan dengan R gitu, lalu dikalikan J ya, ditambah dengan produk skalar antara K, vektor K dengan R dikalikan vektor K gitu. Nah, ini deret Fourier ya di R pangkat 3 disertai dengan produk skalar yang biasa itu ya, produk skalar elementer itu ya. Oke, nah dengan mudah ya tentu bisa ditunjukkan ya. Jadi kalau R itu dituliskan sebagai X, Z ya, titik yang menunjukkan titik ya, misalnya ini titik yang ditunjuk oleh R itu ya, maka dengan mudah bahwa ini tidak lain adalah X ini. Jadi X, sekian ini X gitu ya, kalikan I ditambah dengan sekian ini adalah Y dikalikan J ditambah dengan sekian ini adalah Z gitu, dikalikan K gitu. Nah ini ya, sesuatu contoh yang sangat Anda kenal gitu ya. Oke, itu contoh yang kedua ya. Kemudian saya akan bicarakan contoh yang berikutnya ya. Jadi contoh ketiga ya, contoh ketiga dalam bagian ini ya. Oke, saya kembali ke himpunan ini, masih ingat ya. Jadi H0 2 gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan semua matriks A ya, anggota M ya, M2C himpunan yang beranggotakan semua matriks 2 kali 2 kompleks gitu. Demikian sehingga konjugat Hermite ya ditranspos lalu dihitung konjugat kompleksnya gitu ya. Itu sama dengan dirinya sendiri. Dan trace ya, jumlahan unsur-unsur diagonal itu sama dengan 0. Oke. Ya. Oke, itu H0 ya. H0 semacam itu. Ya, ini nanti dalam pembicaraan lebih lanjut sering disebut sebagai aljabarli ya untuk SU2 gitu ya. Oke, nah kemudian apa yang kita akan bicarakan gitu ya, gini ya.
Ya, jadi di dalam hal ini ini ruang vektor ya, sudah saya tunjukkan dulu ini ruang vektor, dan kita di situ bisa mengkonstruksi suatu produk skalar. Ya, jadi ini mirip juga dengan contoh yang sebelumnya ini. Ya, jadi kalau saya punya A dan B, keduanya anggota H02 misalnya begitu. Ya, maka kita bisa mengkonstruksi produk skalar ya. Jadi A kali B seperti yang di MNC ya. Kalau misalnya kita sudah mengkonstruksi produk skalar di MNC ini agak sedikit berbeda. Ini saya kasih tanda, saya tambah tanda setengah di situ. Ya, trace A Dagger ya, konjugat Hermite bagi A dikalikan B gitu. Kita definisikan semacam itu. Nah, ini bukti bahwa ini merupakan hasil kali skalar, bisa kembali ke contoh sebelumnya ya. Jadi MNC itu ya, saya rasa tidak sulit hanya karena faktor setengah itu saja. Nah, kita di dalam H itu ada ini, kita pilih suatu B, dan B itu tidak lain adalah matriks Pauli gitu ya. Jadi matriks yang pertama adalah matriks 0 1 1 0 gitu. Yang kedua adalah matriks 0 minus I 0 I ini 0 gitu. Oke. Kemudian yang ketiga itu matriks 1 0 0 min 1 gitu. Ya. Nah, dalam hal ini dikenal sebagai sigma X ya. Yang ini dikenal sebagai sigma Y, dan yang ini adalah sigma Z gitu. Ya, ini matriks Pauli gitu ya. Nah, bisa ditunjukkan bahwa matrik-matrik ini ortonormal dalam pengertian lagi. Jadi sebagai contoh misalnya kalau saya ambil produk skalar antara sigma X dengan sigma Z misalnya ya, maka tentunya sama dengan setengah ya dikalikan dengan trace ya sigma X Dagger gitu. Lalu dikalikan sigma Z gitu ya. Oke, nah ini tentu saja sama dengan setengah dikalikan dengan trace perkalian ini ya, perkalian antara ini ya 0 1 0 Dagger ya dengan 0 min I 0 gitu. Ya, ini. Oke, ini saya lanjutkan di bawah ya, saya lanjutkan di bawah. Oh, sudah. Ya, kita hapus dulu. Ya, coba sekarang kita hitung gitu ya. Oke, jadi produk skalar antara sigma X ya dengan sigma Z ya. Ini mestinya sama dengan tadi trace setengah ya dikalikan dengan trace atau lacak dari sana ya. Jadi itu kita kalikan itu saja ya. Jadi ini 0 dikalikan ini jadinya I itu. Kemudian ini garis itu dikalikan ini, hasilnya 0 itu ya. Kemudian ini ya dikalikan dengan ini, hasilnya 0. Kemudian terakhir ya, ini dikalikan ini ya, hasilnya min I ya, minus I gitu. Nah, ini jelas sama dengan 0 ya, karena ini trace jumlahnya 0. Kemudian misalnya produk skalar antara sigma X dengan dirinya sendiri ya, ini sama dengan setengah ya dikalikan dengan trace ya sigma X transpose ya, kemudian dikalikan dengan sigma X itu sendiri ya. Ini mestinya sama dengan setengah gitu ya dikalikan dengan trace ya 0 1 1 0 di transpose konjugat Hermite ya, hasilnya sama. Kemudian ini 0 1 1 0 ya, ini sama dengan setengah dikalikan dengan trace ini kalikan ini ya, hasilnya 1. Kemudian ini dikalikan ini 0 ya, kemudian ini dikalikan yang di atas itu juga 0 gitu, dan ini dikalikan ini 1 gitu. Trace-nya 2 ya, ini sama dengan setengah ya dikalikan dengan 2 sama dengan 1. Oke, yang lain silahkan dibuktikan ya. Jadi bahwa nanti sigma
X misalnya dikalikan dengan sigma Z, ya, ini sama dengan 0. Kemudian sigma Z dikalikan dengan sigma Z itu juga sama dengan 0. Lalu sigma Z dikalikan dengan dirinya sendiri, ya, bisa saya tunjukkan sama dengan 1. Kemudian sigma Z dikalikan dengan sigma Z, ya, ini sama dengan 1, gitu, ya. Sehingga kemudian dengan demikian, ya, bisa tunjukkan, ya, sebagai contoh, ya, kalau saya punyai ya, jika jadi ini adalah himpunan ortonormal, gitu ya, himpunan ortonormal. Nah, sudah saya tunjukkan dulu bahwa ini merupakan ruang vektor yang real, ya. Jadi meskipun matriks nanti memiliki elemen yang kompleks, tapi ini merupakan ruang vektor real, gitu. Nah, sekarang jika ya, ini saya perbaiki dulu, ya. Ini sigma Z, ya, sama dengan 1. Nah, sekarang jika A itu misalnya anggota H02 itu, ya, maka kemudian A itu, ya, maka A itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi A itu mestinya bentuknya seperti ini, ya. Sigma, matriknya seperti ini. Jadi ini kalau ini A begitu, ini B minus minus, ya, sebentar, ya, minus I dikalikan C. Bentuknya seperti ini, ya. Jadi setiap anggota H02 itu selalu bisa ditulis seperti ini. Ini B plus IC. Ya, jadi ini minus A. Terus slash, ya, jumlahan unsur diagonalnya itu 0. Kemudian kalau di konjugat Hermite itu akan sama dengan dirinya sendiri, ya, gitu. Ditranspos kemudian diambil konjugat kompleks maksudnya, ya, itu akan sama dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, kemudian tentu saja kalau A-nya seperti itu, ya, A itu bisa ditulis lebih lanjut seperti ini, ya. Jadi kita lihat itu, ya, ini A, ini minus A, ini 0, ini 0, gitu, ya. Kemudian ditambah dengan, ya, ini, ya, 0, kemudian B, oke, ini ada B di situ. B di situ, ini A, ya, kemudian ini 0, gitu, ya, ditambah dengan, ya, ada 0 di sini, minus C, minus IC, ya, kemudian ini IC, gitu, ya, ini 0, gitu. Nah, ini tentu masih bisa ditulis sebagai ini sigma, A-nya saya keluarkan, ya, A, ini 1, 0, 0, min 1, ya, ditambah dengan ini ada B di sini, ya, B itu dikalikan dengan 0, 1, 1, 0, gitu, ya, ditambah dengan C dikalikan dengan 0 minus I 0, gitu, ya. Nah, ini bisa ditulis A dikalikan dengan sigma Z ini, ya, ditambah dengan B dikalikan dengan sigma X, ya, ditambah dengan C dikalikan sigma Y. Oke, ini, ya, jadi lihat, ya, bahwa setiap anggota A bisa tuliskan sebagai kombinasi linear atas anggota ini tadi, B tadi, ya, ini. Nah, coba kita lihat sekarang, ya, karena ini tadi ortonormal, gitu, ya, maka kalau kita ambil hasil kali skalar, mestinya dengan mudah, ya, silahkan ditunjukkan bahwa A itu adalah sama dengan hasil kali skalar antara sigma Z dengan A, gitu, ya. Kemudian B itu adalah hasil kali skalar antara sigma X dengan A, ya, dan C itu adalah hasil kali skalar antara sigma Z, ya, dengan A. Oke, ya, dengan demikian maka nanti setiap A anggota H02 bisa dituliskan sebagai deret Fourier tadi, ya, bisa dituliskan sebagai deret Fourier, ya, atau saya tulis di sini, ya, saya tulis di sini, ya, ya.
Jadi dengan demikian, maka untuk setiap A anggota H02, maka A itu bisa dituliskan sebagai sigma produk skalar antara sigma X ya dengan A ya, dikalikan dengan sigma X ditambah dengan sigma Y dikalikan dengan A dikalikan dengan sigma Z ditambah dengan sigma Z dikalikan A ya dikalikan dengan sigma Z. Nah, ini deret Fourier di H0 ya. Jadi deret Fourier dengan basis apa namanya matriks Pauli. Oke, tadi deret Fourier dengan basis IJK gitu ya. Yang tadi contoh pertama deret Fourier dengan basis kosinus sinus ya. Nah, nanti juga ada apa namanya deret Fourier dengan basis-basis yang lain. Nah, itu bisa ditunjukkan nanti merupakan hasil apa yang disebut sebagai ortonormalisasi Gram-Schmidt gitu. Ya, sekarang coba kita bahas ortonormalisasi ya Gram ya Schmidt gitu ya. Schmidt pakai D ya. Oke, ini ya. Good. Nah, seperti apa itu? Intinya bahwa kita akan berusaha untuk dari himpunan yang bebas linier di dalam suatu ruang Hilbert, kita dapatkan himpunan yang ortonormal gitu. Oke. Ini jadi misalkan ya, H, ini ya itu suatu ruang Hilbert gitu. Ya, misalnya ya itu ruang Hilbert. Kemudian dan ini misalnya V1, V2 atau nggak pakai V1 ya, pakai eta aja ya. Eta 1, eta 2, eta 3 ya dan seterusnya sampai dengan ya bisa finite bisa infinite gitu ya. Oke. Ya, gitu. Jadi ini saya tulis ini atau K gitu seperti tadi ya. K itu jumlah anggota himpunannya itu. Suatu himpunan ya, himpunan yang bebas linier ya di H gitu. Oke. Ya, tidak bebas linier, tidak ortonormal maupun tidak ortogonal gitu. Nah, Gram-Schmidt orthonormalization atau ortonormalisasi Gram-Schmidt itu tidak lain adalah apa namanya mendapatkan himpunan yang ortonormal dari himpunan yang tidak ortonormal tetapi bebas linier semacam itu. Oke, yang pertama dilakukan adalah mengkonstruksi misalnya ya, kita akan apa namanya memberi apa namanya himpunan hasil apa ortonormalisasi ini adalah dengan V1, V2, V3 dan seterusnya misalnya. Yang pertama mulai dari V1 eta 1 dikonstruksi apa namanya V1. Dan V1 itu tidak lain adalah apa namanya normalisasi dari eta 1. Ya, jadi eta dibagi dengan eta 1. Ya, kita ambil apa faktor normalisasi yang sederhana saja gitu ya. Oke, jadi kita dapatkan himpunan vektor normal yang pertama begitu. Oke, nah kemudian dari V2 saya tulis sini aja ya. Ini saya biar ngirit tempat ya. Dari eta 2 ya kita konstruksi nih. Kita konstruksi katakanlah zeta 2. Di mana zeta 2 itu adalah eta apa namanya ya eta 2 itu. Oke. Ya, saya kurangi dengan apa namanya ini produk skalar ya antara apa namanya V1 ya dengan eta V1 dengan eta 2. Lalu saya kalikan dengan V1 gitu. Ya, dengan mudah bisa ditunjukkan bahwa ini himpunan zeta 2 itu ortogonal terhadap V1 ya.
kita hitung aja ya, V1 Z2 ya, Z2. Hasilnya apa? Tentu saja hasilnya adalah produksi antara V1 dengan eta 2 ini, lalu dikurangi dengan produksi antara ini dengan V1. Ini bilangan ya, jadi keluar ya, jadi V1 eta 2 gitu. Lalu dikalikan dengan V1 ya, V1. Oke. Nah, ini sama dengan 1 karena sudah ternormalisir ini tadi ya, ada normalisasi ini tadi. Ya, jadi hasilnya yang ini tadi. Ya, ini hasilnya 0 ya, sama kan? Ini 0. Ya, jadi terlihat di situ bahwa Z2 itu tegak lurus terhadap V1. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan V2 itu sebagai apa namanya Z2 ya, Z2 dibagi dengan besarnya Z2, sehingga kemudian kita dapatkan V2 begitu. Oke, nah berikutnya kita konstruksi dari eta 3, kita konstruksi zeta 3. Ya, ini zeta 3 itu adalah zeta itu ya eta 3 ya, dikurangi dengan ini V1 dikalikan eta 3 ya, dikalikan dengan V1 dikurangi lagi dengan V2 dikalikan eta 3 dikalikan dengan V2 gitu. Ya, akan mudah dibuktikan bahwa apa namanya zeta 3 dikalikan ya dengan V3 atau dibalik aja ya, V1 dikalikan zeta 3 itu sama dengan 0 gitu. Demikian juga V2 dikalikan dengan zeta 3 itu juga sama dengan 0. Mudah sekali ya. Jadi ini kalau dikalikan dengan V1, ini V1 eta 3. Kemudian ini bilangan keluar V1 kalikan V1 1 gitu. 0 ini dicoret. Nah, tinggal ini hasil kali skalar antara V1 dengan V2. Karena V1 dan V2 itu tegak lurus, maka ini juga 0. Hasilnya 0 gitu. Ya, demikian juga yang ini gitu. Nah, kemudian dari situ kita apa namanya normalisasi ya, kita normalisasi zeta 3 itu ya. Saya tulis di sini ya. Ya, jadi dari situ kita akan dapatkan ini apa namanya V3 ya, V3 itu sebagai zeta 3 dibagi dengan panjangnya zeta 3 itu ya. Oke, ini bisa dilanjutkan ya, lanjutkan terus ya, nanti sampai kita dari apa namanya eta n katakanlah gitu ya, eta n itu antara itu tadi ya, ya ini dari situ kita hitung zeta n gitu, dimana zeta n itu tentu saja sama dengan eta n dikurangi dengan sigma ya i dari 1 sampai dengan n min 1 ya, produk skalar antara vi dengan eta n itu. Oke. Ya, mirip dengan ini tadi ya. Jadi eta 2, ini eta 3, itu eta 3 ya. Jadi ini dikalikan dengan VI. Ya. Oke. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan apa namanya Vn itu sebagai apa penormalan nih ya, zeta n dibagi dengan panjang apa namanya zeta n. Oke, ya dari itu semua nanti akan diperoleh himpunan ini V1, V2, V3 dan seterusnya begitu. Oke, ya jadi nanti kalau kita sudah punya basis dalam ruang vektor H itu, ya meskipun bukan basis ortonormal, maka kemudian kita bisa lakukan ortonormalisasi ini. Ya, kita bisa melakukan ortonormalisasi semacam ini ya. Jadi ya jika B ya merupakan
ya, suatu basis ya, di H ya, basis yang basis yang tidak ortonormal ya, yang tidak tidak ortonormal ya. Oke. Maka ya, melalui ortonormalisasi ini didapat suatu basis ya, suatu basis yang ortonormal, di H ya, di H ya, koma ini tadi ya. Oke, itu prinsipnya seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat bahwa di dalam suatu ruang Hilbert yang khas gitu, maka polinom yang kita kenal ya, polinom Legendre, kemudian polinom Laguerre, polinom Hermite ya, dan beberapa yang lain itu diperoleh dari proses ortonormalisasi Gram-Schmidt ini terhadap himpunan bebas linear yang maksimal dalam ruang Hilbert itu ya. Dan oleh karena itu kemudian kita bisa mengkonstruksi deret Fourier dengan basis ya, itu tadi polinom-polinom tadi. Jadi ada deret Fourier dengan basis polinom Legendre, ada deret Fourier dengan basis polinom Laguerre, ada basis dengan polinom Hermite dan lain sebagainya ya. Kita dapatkan itu. Good. Ya. Ya, selanjutnya kita akan membicarakan deret Fourier untuk berbagai basis ya. Jadi yang pertama ya, deret Fourier ya, dengan basis ya, dengan basis polinom Legendre ya. Good. Nah, dalam hal ini kita bicara ruang Hilbert ya. Jadi ruangnya ya, adalah ruang ini L kuadrat R gitu. Ini min 1 dengan aljabar sigma Borel di min 1 tapi tidak akan saya tulis ya biar tidak terlalu panjang. Jadi kita pahami aja bahwa dalam hal ini kita menggunakan aljabar sigma Borel ya di min 1,1 di interval ini. Nah, lambda adalah ukuran Lebesgue gitu ya di interval itu. Good. Nah, ini sebagai ruang Hilbertnya yang beranggotakan semua fungsi bernilai real ya, domainnya adalah pada domain min 1 itu ya, yang square integrable ya, relatif terhadap ukuran Lebesgue itu ruang Hilbertnya. Kemudian produk skalarnya atau hasil kali ya skalar di dalam ruang itu ya tentu saja diberikan ya untuk setiap misalnya V, psi ya, misalnya itu anggota ruang itu, maka produk skalar psi dan V itu diberikan oleh ini integral ya min 1,1. Jadi integral dengan domain integrasi adalah min 1,1 ya, integral pada wilayah ini yang diintegral ini, jadi psi V kemudian di lambda gitu. Nah, ini hasil kali skalarnya ya. Nah, tentu saja sebenarnya ini adalah himpunan yang beranggotakan semua koset ya. Jadi tapi baca saja ini sebagai koset ya, daripada terlalu panjang menulisnya. Ini dibaca sebagai koset ya, ini ya ini wakilnya ya, boleh saja dikatakan wakil, tapi sebenarnya ini mewakili koset gitu. Good. Nah, kemudian itu hasil kali skalarnya. Nah, di dalam ruang
Hilbert ini, ya, maka tentu kita tahu bahwa ada banyak denset di situ, ya. Nah, kemudian kita coba melihat himpunan ini, ya. Jadi perhatikan himpunan bebas linear, ya, himpunan bebas linear, ya. Jadi himpunannya ini, ya. Saya tulis sebagai apa namanya, ya, mungkin lebih U1, ya, U0, dan U1, U2, dan seterusnya gitu, ya, sampai infinite gitu, ya. Nah, dengan apa namanya, U1, U0 X, ya, itu sama dengan 1, ya, kemudian U0 X, U1X, ya, itu sama dengan X, lalu U2X, ya, itu sama dengan X kuadrat, dan seterusnya gitu, ya. Sehingga nanti secara umum apa namanya, UN, ya, X itu adalah X pangkat N itu, ya, ini dan seterusnya gitu mestinya, ya. Oke, secara umum seperti itu. Jadi ini himpunan bebas linear, ya, bisa ditujukan bahwa ini merupakan himpunan yang bebas linear gitu. Jadi ini sama dengan X pangkat N gitu, ya. Oke. Nah, kemudian himpunan ini tentu apa namanya akan berperan sebagai apa basis, ya. Jadi ini merupakan basis, ya, ya, basis bagi ini, ya. Jadi saya tulis P gini, ya, P R gitu. Jadi himpunan atau ruang vektor yang beranggotakan semua polinom, ya, dengan apa namanya variabel X tadi, ya, himpunan semua polinom itu. Nah, jadi ini merupakan basis di sini gitu, ya. Istilahnya basis Slaughter, ya, Sauder atau basis saya lupa namanya. Jadi pokoknya merupakan basis di situ. Nah, kemudian ini merupakan den set, ya. Ini den set atau apa namanya himpunan rapatan di tadi LR tadi, ya, LR apa namanya ini apa D, ya. Jadi ini tadi interval min 1,1, ya, koma lambda tadi gitu, ya, ini kuadrat, ya. Jadi ini apa ruang vektor yang beranggotakan semua polinom, ya, dengan koefisien real gitu, ya, koefisiennya real. Kemudian variabel formalnya adalah tentu di sini, ya, di antara minus 1 sampai dengan 1 itu variabel formal atau X-nya itu, ya. Oke, nah kemudian apa namanya kita akan melakukan apa ortonormalisasi, ya, terhadap fungsi ini, ya. Jadi ortonormalisasi, ya, Gram-Schmidt, ya, pada himpunan tadi, ya, pada himpunan, ya. Jadi anggotanya U0, U1, U2 dan seterusnya itu menghasilkan, ya, menghasilkan himpunan, ya, ortonormal yang maksimal atau ortonormal maksimal gitu aja, maksimal, ya, di ini L kuadrat R, ya, min 1,1 koma lambda gitu, ya, di situ, ya. Ya, ini jadi anggotanya satu di sini, ya. Jadi himpunannya ini E0, E1, E2, E3 dan seterusnya gitu. Oke. Dengan ini, ya, dengan apa namanya, ya, dengan, ya, EN X itu diberikan oleh ini, ya. Jadi EN itu akar, ya, apa namanya 2N, ya, plus 1 dibagi dengan 2.
ya, lalu dikalikan dengan Pn x. Nah, Pnx ya itu polinom ya, polinom Legendre. Oke. Nah, itu ya, sehingga kemudian ini adalah himpunan ortonormal yang maksimal di sini. Artinya apa? Bahwa ini merupakan basis di dalam ruang Hilbert itu. Ya, sehingga kemudian kalau kita punya, jadi untuk sembarang fungsi, misalnya f, ya, anggota itu tadi LR, ya, ini kuadrat min 1,1, ya, koma lambda, ya, maka kemudian tentu saja f adalah fungsi real yang square integrable di sini gitu, ya, ya. Jadi untuk setiap fungsi f yang square integrable, ya, atau anggota dari ruang Hilbert itu, kita bisa menuliskan deret Fourier yang berbasiskan pada ini tadi, himpunan ortonormal tadi, ya. Oke, jadi oleh karena itu f itu bisa dituliskan, ya, dapat ditulis, ya, sebagai ini, ya, jadi fx gitu, itu sama dengan, ya, sigma n dari 0 sampai dengan infinite. Oh ya, jadi ini tadi n itu adalah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, ya. Oke, jadi ini jumlahnya dari n itu berjalan dari 0 sampai dengan infinite, yakni produk skalar antara en, ya, dengan f itu, lalu dikalikan dengan enx, ya. Atau ini kalau ditulis juga bisa ditulis seperti ini, ya. Jadi ini akan sama dengan, ya, sigma n dari 0 sampai dengan infinite, produk skalar antara en dengan f ini, ya, en dengan f gitu. Oke, lalu dikalikan dengan akar tadi, ya, 2n plus 1 dibagi dengan 2, ya, dikalikan dengan Pnx. Ya, kita lihat di situ bahwa fx itu dinyatakan sebagai deret, ya, Fourier dengan basis Pnx gitu. Ya, ingat bahwa f adalah anggota ini ruang Hilbert semacam itu, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi kemunculan polinom Legendre ini Anda bisa buktikan sendiri, ya. Jadi saya rasa tidak sulit, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, yang pertama tentu Anda harus menormalisasi U0 itu, ya. U0 dihitung normnya, ya, sesuai dengan produk skalar yang ada di sini, ya, tentu saja. Oke, nah kemudian digunakan untuk normalisasi U0, ya, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan proses yang kemarin sudah saya jelaskan, ya. Akan Anda dapatkan en ini tadi, ya. Kalau yang Anda lakukan adalah ini, jadi ortonormalisasi Gram-Schmidt untuk himpunan yang ini tadi, ya, dengan U0, U1 dan seterusnya diberikan oleh ini. Oke, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, saya tulis di sini aja di balik ini, ya. Yang kedua itu deret Fourier, ya, deret Fourier, ya, yang dengan basis, ya, dengan basis polinom Hermite, ya, polinom Hermite, ya. Nah, di dalam hal ini sebagai ruang vektor, ruang Hilbert, ya, sebagai ruang Hilbert, ya, kita tinjau adalah ini, jadi L kuadrat R begitu. Nah, ini R, ya, ini lambda. Jadi himpunan yang beranggotakan semua koset, ya, atau lebih mudah himpunan yang beranggotakan semua vektor, semua fungsi
real, ya, bernilai real pada wilayah R itu, ya, dari minus infinite sampai infinite yang square integrable relatif terhadap ukuran Lebesgue itu. Nah, tentu saja yang lebih tepat adalah bahwa itu adalah coset, ya, sekumpulan dari fungsi-fungsi yang semacam tadi. Ya. Nah, ini sebagai ruang Hilbertnya, tentu saja di sini disertai dengan hasil kali skalar, ya, seperti yang tadi. Jadi kalau saya mempunyai dua buah fungsi atau dua buah coset, ya, atau vektor, boleh juga disebut sebagai vektor anggota ruang itu, ya, maka produk skalar antara psi dan v, ya, itu diberikan oleh integral ini, ya, dengan wilayah integrasinya R dari minus infinite sampai infinite, lalu psi sebagai wakil dari coset, ya, yang dimaksud itu lalu dikalikan ini d lambda gitu. Ya, itu hasil kali skalarnya, ya. Tentu saja dari situ orang bisa mendapatkan norm, ya, dari psi, ya. Itu tentu saja pada integral, ya, ini R, ini psi kuadrat, ya, dikasih diameter tidak masalah, ya. Lalu kemudian ini dipangkatkan setengah gitu, ya. Nah, ini normnya gitu, ya. Nah, kemudian ditinjau, ya, ya, himpunan bebas linier ini, ya. Saya tulis ini, ya, W0, lalu W1, W2, ya, W3 dan seterusnya gitu, ya. Dengan dengan W0x, ya, itu sama dengan E pangkat minus X kuadrat per 2, oke. Lalu W1x, ya, itu E pangkat minus, ya, X dikalikan E pangkat minus X kuadrat per 2, ya. Kemudian W2x, ya, itu sama dengan X pangkat 2 E pangkat minus X kuadrat per 2 gitu, ya, dan seterusnya, ya. Polanya sudah jelas. Ini Wn, ya, itu akan sama dengan tentu X pangkat n E pangkat minus X kuadrat per 2 ini dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau kita melakukan ortonormalisasi Gram-Schmidt untuk himpunan bebas linear yang itu, maka kemudian kita akan mendapatkan himpunan ortonormal gitu, ya. Kita mendapatkan himpunan yang ortonormal gitu. Nah, himpunan ortonormal yang kita dapatkan, ya, jadi melalui Gram ortonormalisasi Gram-Schmidt, saya tulis GS gitu saya, didapat, ya, himpunan ortonormal maksimal, ya, maksimal, ya, ini nih, ya, saya tulis di sini, ya. Jadi seperti tadi E0, E1, E2 dan seterusnya begitu, ya, dengan En X, ya, itu sama dengan seper, ya, akar ini, ya, 2 pangkat n dikalikan dengan n faktorial dikalikan akar pi, ya, pangkat setengah gitu, ya, lalu dikalikan E pangkat minus X kuadrat per 2, ya, dikalikan dengan Hn X gitu, ya. Di sini n-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu, ya. Oke, Hn ini adalah polinom Hermit, ya. Jadi Hn, ya, dalam hal ini Hn X itu adalah polinom, ya, polinom Hermit. Ya, Anda bisa lakukan sendiri juga, saya rasa juga tidak sulit, ya.
Jadi apa namanya, dari sini pertama harus dilakukan normalisasi untuk W0, kemudian disusun dikonstruksi ya suatu vektor yang tegak lurus terhadap hasil normalisasi W0 tadi, dan seterusnya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Tentu berdasarkan hasil kali skalar yang semacam ini dan norm yang seperti itu. Oke, jadi kemudian kita akan mendapatkan apa namanya himpunan ortonormal yang maksimal ya, jadi maksimal. Artinya bahwa itu merupakan basis di dalam ruang Hilbert ini tadi. Ya, basis dalam ruang Hilbert itu ya, sehingga oleh karena itu maka kemudian untuk setiap fungsi f katakanlah anggota L kuadrat R gitu ya, R, lambda ya, kita akan bisa nuliskan ya, dapat ya dituliskan ya sebagai ini ya, sebagai ini ya, fx ya itu akan sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite produk skalar antara apa namanya en dengan f ya, lalu dikalikan dengan enx gitu ya, sehingga kemudian nanti ini bisa dituliskan sebagai sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya, en dan f dihitung ya, tidak sulit ya, f dan n dihitung sebagai koefisien kombinasi linear, lalu dikalikan dengan tadi ya seper ya apa namanya 2 pangkat n ya, dikalikan dengan n faktorial ya, lalu dikalikan dengan akar pi ya. Oke, lalu dikalikan dengan ini pangkat setengah dulu, lalu dikalikan pangkat min x kuadrat per 2, lalu dikalikan hnx. Oke, ya tentu saja hnx ya, polinom Hermite ataupun polinom Legendre tadi merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial yang diberi nama sesuai dengan polinom itu ya, dan itu adalah solusi apa namanya deret gitu ya. Oke, tetapi ternyata di dalam hal ini kita mendapatkan juga polinom Legendre dan juga polinom Hermite ini dari apa namanya ortonormalisasi Gram-Schmidt. Juga nanti ya sebagai contoh terakhir nanti apa namanya polinom Lacher ya, itu juga didapat dari proses apa namanya ortonormalisasi Gram-Schmidt. Selain juga merupakan solusi dari suatu persamaan. Ya, ketika kita bicara apa namanya deret ya, Fourier ya, berbasis polinom Lacher ya, katanya begitu. Oke, kalau nggak salah ya. Oke, nah dalam hal ini ruang Hilbertnya adalah ya ini. Jadi L kuadrat R himpunan yang beranggotakan semua koset fungsi real, saya katakan gitu ya, pada interval ini ya. Jadi intervalnya dari 0 sampai dengan infinite ya. Kemudian dengan apa namanya aljabar sigma Borel di situ ya, dan ukuran lebih lambda begitu. Nah, di sini hasil kali skalar ya, jadi apa namanya itu diberikan oleh ini. Jadi kalau ada dua fungsi atau koset anggota ruang Hilbert itu ya, maka produk skalar misalnya V dan psi gitu ya, misalnya. Jadi misalnya psi V itu anggota itu misalnya ya, maka ini diberikan oleh integral ya, wilayah integrasinya adalah dari 0 sampai dengan infinite begitu ya. Jadi ini tentu saja apa namanya V dikalikan psi gitu ya, lalu d lambda gitu. Nah, kalau begitu mudah ditebak bahwa norm dari suatu koset ya di L kuadrat atau suatu vektor di L kuadrat R ini ya, itu diberikan oleh ini ya, integral ini wilayah integrasinya, lalu psi dikuadratkan d lambda gitu ya, lalu ini
dipangkatkan apa namanya setengah ini. Jadi integral 0 sampai dengan infinity ya, itulah yang integrasinya. Oke, itu apa namanya norm ya untuk ruang Hilbert semacam ini. Saya tulis ulang aja ya di sini apa namanya 0, infinite gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian ditinjau ya ditinjau himpunan ya, himpunan bebas linear ya, bebas linear di sini ya, bebas linear di situ ya. Ini jadi misalnya saya tuliskan sebagai R10, R1, R2, R3 dan seterusnya begitu ya. Ya, dengan apa namanya R0 X ya, itu saya tuliskan sebagai E pangkat minus X per 2 gitu. Itu yang pertama. Kemudian R1X itu E pangkat X dikalikan E pangkat minus X per 2. Oke, kemudian apa namanya R2X itu sama dengan X kuadrat E pangkat minus X per 2 ya, ini koma ya, harus ada koma di situ. Oke, dan seterusnya nanti sampai dengan Rn X ya, itu sama dengan X pangkat N ya, kalikan dengan E pangkat minus X per 2 gitu, dan seterusnya gitu. Oke ya, good. Itu apa namanya himpunan bebas linear yang akan kita apa namanya ortonormalisasi gitu ya. Nah, dengan ortonormalisasi Gram-Schmidt ya, tentu seperti yang kemarin ya, ini harus cari dinormalisasi dulu R0 ya. Jadi R0 dibagi dengan apa namanya panjang R0 itu dihitung dari sini. Ini tinggal ganti R0 ya, lalu bisa dihitung, tidak sulit ya menghitung itu. Kemudian kita dapatkan panjang R0, kemudian kita dapatkan E1 ya, E0 ya, itu dari R0 dibagi dengan panjang R0 itu. Lalu diambil R1 ya, kemudian dikonstruksi suatu vektor yang apa namanya tegak lurus terhadap E0 tadi ya, dan seterusnya nanti bisa dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan ya. Sabar ya, satu persatu dihitung integralnya dan sebagainya, agak lama memang, tapi akan diperoleh ini ya. Jadi melalui ortonormalisasi ya Gram-Schmidt ya, didapat ini ya, didapat himpunan ya ortonormal maksimal ya, maksimal atau basis ortonormal ya di ini ya, di apa namanya tadi L R ya, ini kuadrat intervalnya 0 sampai dengan infinite, lambda ya, sebagai berikut ya. Jadi ini saya tulis lagi dengan E0, E1, E2 ya, E3 dan seterusnya gitu ya, dengan apa namanya En X ya, itu sama dengan E pangkat minus X per 2 dikalikan dengan ln gitu, X gitu ya. Oke, di sini apa namanya N itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Dan apa namanya ln X ya, itu polinom ya, polinom Laguerre gitu ya. Oke, nah karena ini merupakan basis ortonormal di ruang Hilbert ini tadi ya, maka kemudian kalau kita ambil sembarang vektor atau sembarang koset atau fungsi ya, anggota L R ini kuadrat
ya 0 infinite ya lambda ya, maka f itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier ya, sigma n dari 0 sampai dengan infinite produk skalar antara en dengan en yang seperti tadi ya dengan f itu, lalu dikalikan dengan en x gitu. Nah, ini kalau ditulis lebih lengkap, ini sama dengan sigma n dari 0 sampai dengan infinite ya en f ya, ini e ya, en f dikalikan dengan itu tadi ya, e pangkat minus ya, e pangkat minus x per 2 ya dikalikan dengan ln x gitu. Nah, ini deret Fourier ya berbasiskan polinom Lacher gitu. Nah, tentu saja sudah saya sampaikan tadi bahwa polinom Lacher ini juga merupakan solusi dari suatu persamaan diferensial yang disebut sebagai persamaan diferensial Lacher gitu. Ya, dan ini biasanya diselesaikan dengan jalan penderetan gitu, sehingga didapatkan polinom Lacher itu. Dan ternyata di sini juga polinom Lacher itu muncul dari hasil ortonormalisasi Gram-Schmidt ya untuk himpunan bebas linear atas fungsi-fungsi beranggotakan fungsi-fungsi yang semacam ini gitu ya. Silahkan dilakukan kerjakan sendiri, dicoba dihitung sendiri, buktikan bahwa akan didapatkan himpunan ortonormal semacam ini dengan en masing-masing diberikan oleh ini ya. Jadi ini adalah deret Fourier berbasiskan polinom Lacher gitu. Good. Nah, tadi sudah kita bahas ya deret Fourier ya berbasiskan polinom Hermite dan deret Fourier berbasiskan polinom Legendre gitu. Nah, saya rasa ketika kita nanti menggunakan mengaplikasikan ruang Hilbert yang saya sebutkan tadi, maka kemudian Anda bisa menggunakan polinom semacam ini tadi atau himpunan ortonormal yang sudah kita bahas itu untuk membahas ya, mengkaji apa yang akan dikaji dalam terapan itu tadi. Oke. Saya rasa sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.